Aduh, tuh, tuh. Itu. Ini. Tuh. Ih, kok kayak gede banget. Ya ampun. Tenang. Tenang. Tar dulu. Ih. Mbah, punten ngapunten iki sinten? Assalamualaikum. Mbah. Kok dia baik? Tidak menghilang lagi. Assalamualaikum. Mbah. Baik sahabat semuanya, kembali kita membaca perpustakaan semesta yang isinya adalah tuntunan buku panduan kehidupan. Maka dari itu, mari kita buka bukunya halaman demi halaman dengan ketenangan batin supaya kita betul-betul meresapi panduan-panduannya dan kita praktekkan. Ya makanya yuk kita izinkan diri ini untuk memahaminya dan jangan izinkan sumbu pendek itu berkembang biak ya. Jangan izinkan setan-setan atau iblis berkembang biak sehingga akan selalu mempengaruhi kita sehingga kita bodoh, sehingga kita terjerumus ke jurang sengsara, hidupnya sengsara ya. Maka dari itu yuk tenang. Ini adalah sebuah perjalanan batin yang mana banyak sekali alam semesta ini memberikan arahan, memberikan panduan ya, di petunjuk atau pesan-pesan cinta. Namun selama ini banyak orang yang dungu ya, dungu bahkan tidak mendengar atau memblokirnya sendiri. Karena sudah dipengaruhi racun dulu, racun kebencian, racun segala racun sehingga tidak mudeng. Dari apa contohnya Kang? Contoh nih, rumput-rumput liar, ada tanah-tanah yang tandus, itu bahasa alam. Nih, maksudnya apa? Batu-batu kering sehingga tumbuhannya kering, itu bahasa alam. Mengajak kita untuk selalu hidup, selalu basah, ya. Makanya jangan mungkin kalian itu kelebihan muatan pikiran sehingga banyak latifah-latifah yang terkunci sehingga tidak mudeng. Maka dari itu, saya akan mengajak kalian masuk ke dalaman diri, masuk ke dalam goa sebelah sana tuh. Kita belajar mengenali diri. Ini sebuah makna peribahasa, makna kias, makna sanepa. Ya, nanti kalau nggak mudeng lagi arahnya kemana nanti gagal paham lagi. Ya, tetap adem ayem, tetap tersenyum. Maka diawali kita untuk selalu setel batin kita, pikiran kita untuk dalam frekuensi bahagia, karena sejatinya Tuhan itu sudah memberikan kebahagiaan totalitas kepada kita. Sudah dicukupkan segala sesuatunya. Nih, guanya teman-teman nih. Coba dilihat dari berbagai sudut, apakah menurut kalian ini bagus tidak? Tergantung kita berangkat dari mana pikirannya. Ya, kalau kita berangkat dari pikiran, wah ini banyak setannya nih. Ini pusatnya orang-orang musyrik ini. Nah, itu berangkat dari mana? Makanya yuk kita setel dulu, jangan berlebih-lebihan ya. Kita setel netral dulu. Apakah betul? Maka kita baca apa yang kita alami ya. Ini pelajaran, bukan nyata, pelajaran ya. Makanya kias. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka gerbang gaibnya. Apa yang dimaksud gerbang gaib itu gerbang pikiranmu sendiri ya. Bukan apa? Jadi kita bisa membaca mata batin, bisa membaca gaib. Berarti membaca makna-makna yang masih gaib yang disampaikan oleh alam semesta, bukan mistik, bukan gaib, bukan klinik. Ini gagal paham lagi. Oke, yuk. Punten. Kula nuwun. Kayak ada orang. Tuh. Itu. Ini. Tuh. Ih, kok kayak gede banget. Ya ampun. Tenang. Tar dulu. Ih. Mendekat. Ya ampun. Ih, ini batu di bawah ini. Ya ampun. Astagfirullah. Ya ampun. Bah. Hah?
Hilang. Nih, yuk. Sini. Batu gede banget dibawa ke sini. Nah, ini sudah mulai ya. Kita sudah mulai dalam kontennya, dalam memasuki goa ini, memasuki kedalaman diri yang kotor. Kita tadi mengalami apa? Ini pelajaran. Ya, maka kita artikan nanti sampai akhir nontonnya supaya paham. Nih, ini apa namanya? Goa yang seperti lapangan sepak bola, maksudnya luasnya gini. Keren banget ini, tapi ini penuh dengan lumut-lumut nih. Dan aromanya pun tidak begitu sedap ya. Jadi kayak aroma bau-bau tanah basah, terus lagi aroma seperti apa itu namanya? Kotoran kampret. Nih, kesana tuh kayak ada lubang lagi tuh. Tuh. Tadi masuk ke sini mungkin ya. Tetap hati-hati. Kita jangan gerasa-gerusu ya. Dalam membaca halaman demi halaman itu penuh dengan ketelitian dan tenang supaya meresap ke dalam kolbu. Kalau sudah memahaminya, baca berulang-ulang, barulah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuh ternyata gitu ya. Yuk. Assalamualaikum. Ternyata ini bukan cuma ada satu goa, namun ada beberapa pintu goa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 lubang, 9 pintu di sini ya. Jadi mungkin ada makna-makna tersendiri dari setiap pintu-pintunya. Kita coba aja satu demi satu untuk kita teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai dari sini dulu nih, kecil nih. Ini apakah dalam apa tidak? Assalamualaikum. Punten. Bau apa tuh? Bau kotoran nih. Bau kotoran? Iya. Iya. Coba kita cek sampai sini aja dulu ya. Nanti berlanjut ke pintu selanjutnya gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tapi dalam tuh. Salam ke sana itu banyak sekali binatang itu seperti apa namanya itu kelelawar tuh. Binatang apa tuh yo? Tapi sempit tapi ruangannya. Iya yo. Oke, kita laju ke pintu selanjutnya aja dulu karena di sini tuh aksesnya agak rumit. Yuk ke sana yuk. Jangan. Ya, kita ikuti alur ceritanya dan prosesnya. Begitu pula dalam kehidupan nyata ini, ketika kita diuji, dicoba dengan berbagai macam, itu kita sabar. Ada maksud baik di balik semua kejadian yang kita alami. Jangan terburu-buru, reaktif, makanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi pintu berikutnya ya. Jadi ini pintunya itu semuanya terbuka sebenarnya. Cuman kita tinggal bagaimana bisa masuk ke dalam enggak. Nih. Ini lagi. Apa ini? Tadi dulu. Wow. Apa tuh? Mbah. Punten ngapunten iki sinten? Assalamualaikum. Mbah. Kok dia baik? Punten. Hah? Ya apa? Halo Bapak. Mbah. Astagfirullahaladzim. Tak hilang ke sini. Banyak medinya. Ini tadi ada gelas-gelas nih. Iya. Bekas gelas-gelas tuh. Tuh kan. Oh, oke. Kita ikuti saja yuk ke ruangan berikutnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Adiknya apa yo? Belum kita teman, nanti ketemu aja nanti. Karena banyak berbagai pintu. Nih. Ini lagi. Pintu selanjutnya ini. Nah. Suara kampret. Kampret kok ada yang aham-aham begitu ya? Ya kan di celah-celah itu banyak sekali kampret. Iya. Assalamualaikum. Punten nih. Ada yang gerak. Hah? Ada yang lewat. Mana? Bismillah. Nih. Assalamualaikum. Punten. Nih. Ini seperti kayak ruangan ritual nih. Iya. Tapi saya melihat sesuatu deh. Gimana? Itu depan sana jauh tuh. Lihat nggak? Saya nggak lihat apa-apa
ya? Tadi dulu, kita perhatikan dulu. Kalau nggak lihat gak apa-apa nanti, yang penting kita hanya melihat ini nih. Ih, masuk sini. Wah, ternyata di situ sampah tuh. Iya yuk. Itu banyak banget sampah tuh. Sampah siapa tuh? Ya sampah di ini mungkin sebuah gambaran ini tadi memberitahu kita bahwa itu banyak sampah di sana. Ternyata banyak sampah dalam diri ini ya. Sampah kotoran batin yang masih menumpuk ya dan mengendap tanpa kita sadari. Mungkin itu yang dimaksud. Ya yuk. Ya yuk. Sampah dalam diri nih ya. Ya iya itu sampah dalam dirimu nanti paham kalau sudah memahami dan menghayati konten kita ya. Baik, kita susuri lubang-lubang berikutnya, pintu-pintu berikutnya. Apa ini nih? Oh, ini lagi nih termasuk ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Ada orang itu. Astagfirullahaladzim ya Allah, Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Kita pastikan bahwa ini orang. Coba. Mudah-mudahan tidak menghilang lagi. Assalamualaikum. Bah, punten. Oh, nih. Saya rasa beliau ini tidak menghilang lagi. Dari ciri-cirinya ini sudah memadat. Udah saatnya kita untuk menyambungkan batin ini, hati kita dengan beliau. Mudah-mudahan dengan menyambungkan kita dan kita bisa mendapatkan petunjuk yang disampaikannya. Yuk. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Alhamdulillah nggih, Mbah, ngapunten. Perkenalkan nama saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbah. Iya. Nggih, kami betul-betul mohon maaf bila kedatangan kami itu membuat tidak nyaman jenengan. Iya, Mbah. Kalau Mbah sendiri siapa, Mbah, namanya, Mbah? Nggih. Mbah Wali. Maksudnya nama. Oh, namanya Mbah Wali. Baik, Mbah. Kalau begitu, Mbah, Mbah sendiri di sini memang tinggal di sini, Mbah? Yang menjaga gua ini, menjaga pintu ini. Baik. Kalau begitu, Mbah, apakah sekiranya kedatangan kami tidak mengganggu, Mbah? Iya, alhamdulillah, Mbah. Kalau begitu saya ingin menanyakan sesuatu tentang cerita dalam gua ini, yang mana katanya bisa orang-orang bisa bila satu frekuensi, bila memahami, maka kehidupannya akan berubah total, bahagia, hidup yang adem ayem, dan memberikan rezeki yang mudah. Itu sebenarnya bagaimana prosesnya, Mbah? Nggih. Jadi tiap orang di ini masing-masing beda-beda. Oh, baik, Mbah. Oh, kalau saya tadi masuk gua itu melihat kayak orang besar gitu, Mbah. Terus membawa batu masuk ke dalam gua ini. Iya. Baik. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Paham. Nggih. Baik, nggih. Luar biasa ini ya. Ini ya teman-teman semuanya, mohon dipahami dengan batin yang jernih, yang tenang, yang lembut. Kalau kita tidak melembutkan hati dan pikiran kita sudah pasti gagal paham dan akan mengarahkan pikirannya yang selalu buruk-buruk terus. Ternyata ini adalah sebuah petunjuk buat kita semua bahwasanya ketika kita tadi melihat orang yang membawa batu besar itu dan seolah-olah berat sekali, itu pun sebuah petunjuk buat kita.
Kita yang selama ini kehidupannya susah, terus tidak pernah mendapatkan rezeki, bahkan selalu terpojok kehidupannya, rezekinya adalah kita kelebihan muatan. Itu gambaran tadi adalah gambaran buat kita. Kelebihan muatan artinya kelebihan beban pikiran yang selama ini banyak menyimpan macam-macam kotoran, termasuk tadi adalah sampah di dalam kita, diri kita. Jadi terlalu berat bebannya sehingga susah untuk dimasuki rezeki yang baru, yang mudah. Dan Mbak memberikan sarannya untuk bisa membersihkan semua kotoran batin yang sampai mengarat dalam diri kita supaya tidak berat, supaya tidak lemot, katanya gitu. Jadi kembali ke pengaturan pabrik, kembali ke alamiahannya, kembali ke naturalnya kita, yang sejatinya kita sudah dikasih keberlimpahan, kebahagiaan, sudah dicukupkan. Jadi memprasangkakan sesuatu mudah dan menyenangkan, kembali ke awal. Selama ini kita memprasangkakan apa-apa susah dan sebagainya, dan kita banyak menyimpan kotoran batin berbentuk kebencian, luka batin, dendam, dan sejenisnya itu, maka kita kehidupannya nyaman dalam kesengsaraan hidup. Nah, begitu nih Mbah. Nah, terus tadi Mbah tentang kenapa di sini kok ada saya hitung tadi ada 9 pintu gua. Ini pun ada maknanya, Mbak. Nggih. Nggih. Heeh. Luar biasa. Ini ya, ini pun bahasa lembut yang disampaikan oleh beliau buat kita-kita. Nih, ada 9 pintu di sini. Ini pun sebuah gambaran dalam diri kita. 9 lubang dalam diri kita harus kita jaga, ya. 9 lubang itu kita jaga, jangan sampai kita dibiarkan begitu. Dan kita tadi adalah kita mengambil kesimpulan, ketika kita bisa menjaga ini semuanya, maka pintu-pintu kebahagiaan akan terbuka, pintu surga terbuka. Tapi syaratnya apa tadi? Yaitu kita melepaskan semua kotoran batin, dibersihkan, dan kita kembali ke alamiahannya, kembali ke pengaturan pabrik. Maka ringan, mudah, dan menyenangkan rezekinya, dan kita kembali pulang ke naturalan diri. Praktekkan sekarang, jangan cuma nonton dan cuma dengerin, praktekkan. Kembali ke naturalnya, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, cibar-cibur. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Astagfirullahaladzim, ya Allah, Masya Allah. Wah, ini luar biasa. Baik ya, kita ambil kesimpulan. Yuk, mulai saat ini dan seterusnya kita kembalikan ya, pasrah total, kembalikan ke alamiahannya diri ini yang sudah diberi kecukupan, yang adem ayem tentrem, dan lepaskan semua beban-beban pikiran ataupun emosi negatif yang dalam diri kita, sehingga tidak keberatan, sehingga mudah, tidak lemot lagi, rezekinya tidak lemot, kebahagiaannya tidak lemot, dan mudah dan menyenangkan. Lepaskan bebannya, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Tuh ya, yuk. Alhamdulillah.